Perjalanan Syekh Nurjati pergi berdakwah ke wilayah Pesambangan. Perkampungan yang dekat dengan pelabuhan Muara Jati disebut Pesambangan. Diceritakan dalam Carita Purwaka Caruban Nagari, dalam sejarah Banten, juga dalam naskah Mertasinga, bahwa Syekh Nurjati atau Syekh Idofi Mahdi atau Syekh Datuk Kafi mendarat di Muara Jati setelah pendaratan Syekh Kuro dan rombongan. Syekh Nurjati bersama rombongan dari Baghdad sebanyak 10 orang pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima oleh penguasa pelabuhan Muara Jati yaitu Ki Gedeng Tapa atau Ki Mangkubumi Jumajan Jati, sekitar tahun 1420 Masehi. Syekh Nurjati mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah Pesambangan, di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Nurjati giat berdakwah sebagai dai, mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan diri masuk Islam dengan tulus ikhlas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Nurjati. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Nurjati menikah dengan Hadijah. Hadijah adalah cucu Haji Purwagaluh yaitu Raden Bratalegawa, orang pertama yang pergi berhaji dari Jawa Barat, yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh, janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut Hadijah tidak dikaruniai putra, namun setelah pria tersebut meninggal dunia, Hadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal dunia, Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap di Dukuh Pesambangan. Harta warisan tersebut digunakan Hadijah bersama suami barunya, yaitu Syekh Nurjati, untuk membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pesambangan Jati. Pernikahan Syekh Nurjati dengan Hadijah dikaruniai seorang putri yang bernama Nyai Ageng Muara, yang kelak menikah dengan Ki Gede Krangkeng. Krangkeng sekarang merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu. Pondok Pesantren Pesambangan Jati adalah pondok pesantren tertua di wilayah Cirebon, dan pondok pesantren tertua kedua se-Jawa Barat, yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh, setelah pondok pesantren Kuro di Karawang, yang didirikan oleh Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah. Syekh Kuro adalah saudara sepupu Syarifah Halimah. Syekh Kuro adalah putra dari Dyah Kirana dengan Syekh Yusuf Sidik, wali dari Malaka. Sedangkan Dyah Kirana adalah putri Imam Jamaluddin Al-Husain dari Kamboja yaitu kakek Syarifah Halimah. Syekh Kuro merupakan utusan Raja Campa. Secara genealogis, Syekh Kuro dan Syekh Nurjati adalah sama-sama saudara seketurunan dari Amir Abdullah Hanuddin, generasi keempat. Syekh Kuro datang terlebih dahulu ke Amparan Jati bersama rombongan dari Angkatan Laut Cina dari dinasti Ming beserta dengan kaisarnya, Yunglo atau Kaisar Chengtu. Armada Angkatan Laut tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho alias Sampo Taikam. Mereka mendarat di Muara Jati pada tahun 1416 Masehi. Mereka semua telah memeluk agama Islam. Armada tersebut hendak melakukan perjalanan melawat ke Majapahit dalam rangka menjalin persahabatan. Ketika armada tersebut sampai di Pura Karawang, Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin beserta pengiringnya lalu turun. Syekh Kuro pada akhirnya tinggal dan menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang. Kedua tokoh ini dipandang sebagai tokoh yang mengajarkan agama Islam secara formal yang pertama kali di Jawa Barat, Syekh Kuro di Karawang dan Syekh Nurjati di wilayah Pasambangan Cirebon. Gerakan dakwah mereka berdua dapat terjalin secara harmonis, dan berjalan saling bantu-membantu. Syekh Kuro mengirimkan orang kepercayaannya yang bergelar penghulu Karawang, ke Dukuh Pesambangan, terbukti dengan adanya nisan makam bertuliskan penghulu Karawang di Amparan Jati. Keharmonisan dakwah antara Cirebon dan Karawang berlanjut dalam waktu yang cukup lama, dan berikut bukti keharmonisan tersebut adalah: 1. Cucu Syekh Ahmad dari Nyimas Kedaton, bernama Musanuddin. Kelak Musanuddin menjadi imam Masjid Cirebon, memimpin Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada masa pemerintahan Susuhunan Jati Sunan Gunung Jati. Sedang Syekh Ahmad merupakan anak dari Syekh Kuro dengan Ratna Sondari, putri Ki Gedeng Karawang.
2. Puteri Karawang memberikan sumbangan hartanya untuk mendirikan sebuah masjid di Gunung Sembung atau Nurgiri Ciptarengga yang bernama Masjid Jumeneng atau Masjid Sang Sakaratu, yang sampai sekarang masih digunakan dan terawat baik. 3. Pengangkatan juru kunci di situs makam Syekh Kuro dikuatkan oleh pihak Keraton Kanoman Cirebon. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.